sombong amat sih. Lagi. Cewek, sini dong. Sini. Ya, pergi lagi. Apaan lagi, Bang? Kita di mana? Cewek, sini dong. Cewek. Aduh. Ayo, tambah cantik aja sih yuk. Ah, cantik sih cantik, tapi sayang kurus, kecil lagi. Yang mana sih yang mana? Di Itu yang depan, pakai tas hitam. pakai tas hitam, sebelah kanan. Oh, yang... Ya, ayo cowoknya ya. Aduh, yang baru gede, genit ya, bercermin terus. Ah, Kak Dewi bisa aja. Ayu lagi kesel nih, Kak. Besok Ayu nggak mau sekolah, ah. Loh, memangnya kenapa? Ada masalah? Kok tiba-tiba nggak mau sekolah? Habis Ayu kesal pada teman-teman cowok. Sudah dibilang cantik, tapi dikatakan juga kurus, kecil lagi. Oh, jadi itu masalahnya. Ayu. Itu kan biasa, yuk. Namanya juga anak laki-laki. Apalagi Ayu cantik. Umurnya juga sudah 13 tahun kan? Iya, tapi Ayu malu dengan tubuh Ayu sendiri. Coba Kak Dewi lihat tubuh Ayu. Sudah kurus, kecil. Ayu, setiap gadis remaja itu pasti mengalami perubahan. Itu wajar. Kak Dewi juga dulu seperti itu kok. Iya, tapi Ayu kan malu, Kak. Ayu gak perlu malu ya. Ayu itu kan sudah 13 tahun. Itu artinya Ayu sudah menginjak usia remaja. Ayu cantik lagi, ya kan? Gak usah malu ya. Masih ingatkah kalian bahwa di dalam tubuh manusia terdapat suatu zat kimia yang membantu koordinasi proses dalam tubuh, misalnya pertumbuhan dan perkembangan, serta mengatur metabolisme keseimbangan tubuh. Zat kimia itu disebut hormon. Hormon dihasilkan oleh suatu kelenjar yang disebut kelenjar endokrin atau disebut juga kelenjar buntu. Di dalam tubuh manusia terdapat 5 buah kelenjar endokrin, yaitu kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid dan paratiroid, kelenjar pulau-pulau Langerhans, kelenjar anak ginjal, dan kelenjar gonad. Kelenjar inilah yang mengeluarkan hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan badan, terutama pada masa remaja. Hormon ini merangsang tulang-tulang panjang, antara lain tulang-tulang tangan dan kaki, sehingga tulang-tulang itu bertambah panjang dan membuat tubuh bertambah tinggi. Kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin. Kelenjar hipofisis sangat peka terhadap tiroksin yang beredar dalam darah. Apabila jumlah tiroksin hanya sedikit, maka kelenjar hipofisis akan mengeluarkan banyak TSH atau thyroid stimulating hormone yang berfungsi untuk memacu agar kelenjar tiroid memproduksi lebih banyak lagi tiroksin. Adapun kelenjar paratiroid terdiri dari 4 struktur kecil yang tertanam dalam permukaan belakang kelenjar tiroid. Oleh karena itu, kelenjar paratiroid sering disebut sebagai kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parathormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Kalsium sangat berguna untuk pertumbuhan tulang. Dalam pankreas manusia terdapat kelenjar pankreas atau disebut juga kelenjar pulau Langerhans. Kelenjar pankreas berupa kelompok-kelompok kecil sel yang jumlahnya lebih dari 1 juta sel. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Apabila insulin tidak cukup, maka kadar gula dalam darah tidak bisa dinormalkan. Inilah yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau sering disebut penyakit gula atau kencing manis. Kelenjar lainnya terdapat pada ginjal. Kelenjar ini disebut kelenjar suprarenalis
atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal terdiri dari bagian kulit dan bagian sumsum. Bagian sumsum menghasilkan hormon adrenalin yang bersama-sama dengan hormon insulin berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Namun sifat adrenalin berlawanan dengan insulin. Jika insulin mengubah glukosa menjadi glikogen, maka adrenalin mengubah glikogen menjadi glukosa. Jika pada kelenjar-kelenjar yang telah disebutkan terdahulu tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, namun tidak demikian dengan kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad pria dan wanita berbeda. Kelenjar gonad wanita terletak di dalam indung telur atau ovarium yang terdapat dalam rongga perut. Kelenjar gonad wanita menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi mengatur sifat-sifat kelamin perempuan. Oleh karena itu, pada saat seorang perempuan remaja menunjukkan perkembangan keperempuanannya, misalnya pembesaran payudara dan panggul, serta pertumbuhan tubuh yang khas sebagai wanita dewasa. Perubahan ini biasanya terjadi pada anak perempuan usia 12 tahun. Pada saat itu, terjadi pula kecenderungan perubahan tingkah laku. Misalnya, anak gadis jadi lebih suka bersolek. Masa ini sering disebut sebagai masa pubertas. Pada laki-laki, kelenjar gonad terletak di dalam testis atau buah pelir. Kelenjar kelamin pria menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini mulai bekerja pada masa pubertas laki-laki, yaitu dalam usia lebih kurang 14 tahun. Itulah sebabnya, maka pada seorang remaja pria timbul ciri-ciri fisik kelelakian. Misalnya, dada yang bidang, suara yang membesar, jakun membesar, dan tumbuh kumis, janggut, atau jambang. Sejalan dengan perubahan ciri-ciri fisik, terjadi pula perkembangan psikologis pada remaja pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka mulai menyadari adanya perbedaan dari lawan jenisnya. Oleh karena itu, remaja mulai memisahkan diri dari lawan jenisnya. Mereka berkelompok di antara sesamanya. Namun, mereka juga secara diam-diam mulai tertarik dengan lawan jenisnya itu. Masa pertumbuhan yang sangat cepat terjadi pada masa remaja atau biasa disebut masa pubertas. Mereka seolah-olah menjadi jauh lebih besar, tingginya seakan-akan bertambah dengan cepat sekali. Semua gejala pertumbuhan ini akan berjalan dengan normal apabila ditunjang, terutama oleh zat makanan yang berfungsi sebagai pembangun tubuh, yaitu protein. Nah, kamu berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati ya nak di jalan. Ya, hati-hati ya. Tommy sini sebentar. Iya, Ma, ada apa? Tommy nanti sekolah jangan jajan sembarangan ya. Iya. Tommy juga jangan berkelahi sama teman ya. Bubar sekolah, Tommy langsung ke rumah ya. Ma, berangkat dulu. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Ada apa, Ma? Itu loh, Pak. Mama takut kalau anak kita di sekolah jajan sembarangan, sama teman berkelahi. Ma, anak kita itu kan anak laki-laki. Mama nggak usah perlu khawatir. Lagi pula dia sekarang udah remaja. Udah ya, berangkat dulu. Iya. Hati-hati Pak di jalan. Oh iya, Ma. Ya. Si Tommy itu jangan terlalu dimanja, nanti dia kolokan. Enggak kok Pak. Kalau ada apa-apa kan kita juga yang repot. Ya udah, Mama berangkat dulu ya. Iya. Hati-hati Pak. Sebelum anak mengenal lingkungan yang lebih luas, ia terlebih dahulu mengenal lingkungan di keluarganya. Contohnya, sopan santun yang biasa berlaku dalam keluarganya untuk dijadikan bagian dari kepribadiannya. Pada hakikatnya, norma dan nilai yang berlaku dalam keluarga diturunkan melalui pendidikan dan pengasuhan orang tua terhadap anak turun-temurun. Tidak mengherankan
Jika nilai-nilai yang dianut oleh orang tua akhirnya dianut juga oleh remaja. Dalam masyarakat modern, masalah penerusan nilai-nilai dalam keluarga menjadi lebih rumit karena bermacam-macam norma dan nilai yang ada tidak terbendung masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Lihat dari visi dia. Salam. Dari mana kamu, Ru? Main, Pak. Main kok sampai malam begini. Coba lihat, jam berapa sekarang? Ini kan waktunya tidur. Kamu besok sekolah, ngantuk nanti di kelas. Oh, Bapak, lu juga jam 12. Duduk dulu. Ya, Pak. Anak sekolah tuh jangan terlalu banyak main. Iya, Pak. Cuma main sebentar sama teman-teman. Main di mana tadi? Di pos, Pak. Main gitar. Hati-hati ya kalau main. Jangan terpengaruh. Nanti kamu coba-coba merokok, minum minuman keras. Enggak, Pak. Udah sana, tidur. Ya, Pak. Tong. Ini aja dulu. Ngapain? Nongkrong, main aja dulu. Ah enggak, lagi banyak PR nih. Ah, PR tinggalin aja belakangan. Tom, merokok, Tom. Ah enggak, takut semangat sama Mami. Udah ya. Anak mame. Terlepas dari keadaan orang tua yang menghadapi masalah karena adanya berbagai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sikap dan perilaku remaja juga ditentukan sendiri oleh bakat dan minat yang bersangkutan. Memang masyarakat adalah lingkungan yang terluas dan sekaligus menawarkan banyak pilihan bagi remaja yang mempengaruhi masa pubertas untuk membentuk dirinya sebagai seorang remaja berperilaku baik.